Inilah alasan kenapa OJK membubarkan pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini. Ya, di sini beritanya ya 97 pelaku usaha jadi terlapor dalam sidang dugaan kartel pinjol gitu ya. OJK sudah menutup pendaftaran pinjol-pinjol baru. Oke. Tidak ada lagi pinjol-pinjol baru yang berdatangan atau yang masuk ke Indonesia. Ya, sisanya 97 ini sedang digempur habis-habisan oleh badan pemerintah lain agar bisa dihapuskan dari Indonesia ini. Kita sangat optimis bahwa Indonesia masih bisa jadi lebih baik lagi. Ya, walaupun ya agak keluar sedikit ya, di Pati sedang ada demo ya kan. Demo katanya pemakzulan Bupati Pati gitu, Bupati Pati gitu ya. Itu karena pajaknya naik gitu kan. Itu adalah gambaran di mana rakyat Indonesia itu tidak diam saja ketika ada sesuatu yang tidak beres. Ya, sama juga dengan dipinjol ini ya. Ini sudah tidak beres ya kan, pinjol-pinjol ini ya. Sudah banyak aduan, sudah banyak korban-korban juga, bunganya mencekik, tenornya sangat singkat gitu kan ya. Lalu dipermasalahkan. Gini, ini kan dugaan bunga kartel pinjol. 97 pelaku ini, pelaku usaha atau pinjol ini bisa saja diblokir satu persatu. Ya, di sini sudah ada apa namanya? Daftarnya. Ini ada nggak pinjol-pinjol Anda Singa ya, lalu misalkan Amarta, Solusiku, Indodana, Cash Cepat, Maukes, Batumbu ya, terus Cicil ya, lalu Dana Kini, Pinjaman Go, Dana Bijak, lalu Ivoji, siapa yang galbay Ivoji ya, pinjam modal, lalu Kredito nih ya, terus Klik Kami, Cairin ya, terus Dompet Kilat, Isi Cash masuk ya, Isi Cash ya, OVO Finansial masuk juga, Indosaku masuk, Ada Pundi masuk juga ya, 360 Kredit masuk, terus Julo juga masuk, Kawan Cicil masuk, lalu Kredifas nih, yang Kredivo ini ya, Kredifas masuk, Kredit Pintar masuk juga ya, Pinjam Gampang masuk, Rucep Rupiah Cepat masuk, Kredinesia masuk, Pinjam Yuk masuk, terus Danrup atau Dana Rupiah masuk, Lentera Dana Nusantara S Pinjam, mohon maaf, S Pinjam, Lentera Dana Nusantara S Pinjam masuk ya, lalu Coinworks, Vindaya, GoPayLater yang masuk, terus Mekar, Modalku ya, modal rakyat, terus Finmas, Dana Mas, Ada Kami ya, Ada Kami masuk, lalu KTA Kilat, terus apa lagi, Watas nih, Watas masuk, Pinjam Win-Win, sebenarnya pinjamin ya, udah jadi pinjamin Win-Win itu ya. Oke, lalu Finplus ya, ringan juga udah nggak ada ini, ringan ini sebenarnya nih ya. Oke, selanjutnya Sama Kita, Bantu Saku, terus ada modal, modal nasional, Pinjam Duit, UKU, ya, terus Kredit Pro, Trust IQ, Uang Mi, ya, kayaknya masuk semua ya guys ya, pinjol-pinjol yang Anda galbaikan itu. Apa yang nggak masuk guys? Ya, coba kita baca dulu beritanya sebentar di sini. Ya, ini iklannya banyak sekali di sini ya. Oke. Komisi Pengawas Persaingan KPPU mulai melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan atas perkara nomor 5 sekian tentang dugaan pelanggaran pasal 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 99 terkait layanan pinjam meminjam uang pendanaan bersama berbasis teknologi informasi fintech P2P lending di Indonesia di kantor pusat KPU Jakarta hari ini. Jadi ini nih guys, pelaku fintech nih guys ya. Nih manajer pinjol ya kan. Terus CEO pinjol nih ya, ini nih kalau kalian mau tahu. Oke, lalu berbeda dari biasanya, untuk pertama kalinya dalam sejarah KPPU, sidang kali ini melibatkan ke-9 atau seluruh anggota KPPU duduk sebagai majelis komisi. Ini mau dicabut berarti guys ya. Sejarah kali ini KPPU itu melibatkan 9 ya, ke-9 atau seluruh anggota KPPU duduk sebagai majelis komisi. Kenapa ya? Coba kita lihat. Keterlibatan seluruh anggota KPPU menyikapi besarnya jumlah terlapor dalam perkara tersebut, yakni 97 terlapor, yang notabene adalah jumlah terlapor terbanyak yang pernah disidangkan KPU dalam satu perkara. Ya, pinjol itu guys ya, kayaknya nyusahin semua orang gitu ya, nyusahin nasabah gitu kan, nyusahin OJK gitu, nyusahin KPPU juga gitu, terlalu banyak gitu kan.
Oke, selanjutnya KPPU mengatakan sidang yang beragendakan pembacaan laporan dugaan pelanggaran LDP oleh investigator KPPU ini melibatkan perusahaan pendanaan yang menjadi anggota Asosiasi Fintech atau AFPI pada periode penyelidikan 4 Oktober 2023 hingga 11 Maret 2025. Selanjutnya sidang akan digelar kembali pada 26 Agustus 2025 dengan agenda pembacaan LDP bagi keempat terlapor yang tidak hadir serta pemeriksaan alat bukti yang digunakan investigator dalam tahap pemeriksaan, tutup KPU. Sebagai informasi berikut adalah terlapor dalam perkara nomor 5 sekian tadi gitu ya, yang sudah kita sebutkan. Jadi nanti tanggal 26 agendanya pembacaan LDP bagi keempat terlapor yang tidak hadir serta pemeriksaan alat bukti yang digunakan investigator dalam tahap pemeriksaan. Ya, jika benar ini pinjol bisa jadi tutup guys. Ya, maka dari itu kenapa OJK membubarkan, menutup pinjol-pinjol baru. Ya, pinjol-pinjol baru tidak ada lagi di Indonesia, sisa 97. Dan ya sudah. Ya, kalau misalkan kata KPPU-nya ditutup, ya nggak bisa lagi ada pinjol di Indonesia gitu ya. Ya kita tepuk tangan guys. Ya sudah, berakhir guys. Ya, Anda ya kan nanti kalau ketemu saya, Raja Galbay gitu kan. Terima kasih bang, makasih bang gitu kan. Ya boleh-boleh saja. Ya kan, tapi saya biasanya kalau di luar nggak pakai kacamata guys. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Ketika kita menunggu KPPU ini, ya kan sidang-sidang KPPU ini berjalan dan menutup pinjol-pinjol ini. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, sesuai dengan judul channel, ya judul grup juga di sini Raja Galbay. Artinya apa? Iya betul. Ya, Anda tahu? Sudah menebak? Ya, saya bilang iya betul itu Galbay. Ya, Galbay kan pinjol-pinjol Anda. Wow ini ya, wah didatengin DC Kredivo. Ya, gini kan, apa nih dia bilang apa nih ya, coba kita lihat. DC dua kali terakhir dia talangin angsuran katanya. Wah ini surat pertama baru datang setelah didatangi DC 2 kali. Wah gitu ya, jadi mbak ini angsurannya ditalangi oleh DC tersebut gitu ya. Nah guys, sudah sering saya bilang yang namanya DC lapangan itu tidak semenakutkan apa yang Anda kira. Ya mereka itu, ya kan ini faktanya ya, banyak yang nggak percaya juga ya. DC lapangan itu di kantornya itu dimaki-maki juga ya. Mereka kalau nggak dapat tagihan sengaja nombok, terpaksa nombok, terpaksa nombok guys. Kalau nggak nombok, waduh ya pagi-pagi baris ya, misalkan ini namanya bowo. Ya, goblok kamu, ya kan? Belum dapat setoran ya kamu ya. Hari ini, janji berapa kamu hari ini? 5 juta, kurang. Ya, 6 juta, saya mau 6 juta. Ya kan? Kamu ini kerja, bisa enggak sih gitu? Kalau Anda belum pernah kerja di finance, akan saya beritahu kejahatan dalam kantor finance. Ya, hanya ada di channel Raja Galbay. Ya, karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Begini guys, tagihan merosot. DC-DC ini tidak bisa menagih ya, karena nasabah-nasabah ini tidak ada yang bisa bayar. Ya, ekonomi lagi sulit gitu ya. Nah, tibalah masa gajian di tanggal 25. Ya kan? Anda tahu ya, setelah gajian turun, ya ada yang dapat 4 juta, 5 juta. Kumpul semuanya, dikumpulkan di satu ruangan yang besar ya, terutama para debt collector dan kepala cabang. Kepala cabangnya bilang begini guys, ya. Hari ini saya berdedikasi kepada kantor saya dan saya menunjukkan keloyalitasan kepada kantor saya bahwa saya menyisihkan gaji saya 80% untuk kantor untuk menutupi tagihan-tagihan di kantor ini. Ya. Dan saya pun sangat berharap sekali loyalitas, kepedulian Anda, kebersamaan Anda, kekeluargaan Anda pada kantor tercinta kita ini untuk menyisihkan 80-90% gaji Anda untuk menutupi tagihan-tagihan. Ya, gitu guys. Gila, itu jahat itu guys. Ya, nggak tahu itu kepala cabangnya beneran nalangin atau enggak ya. Tapi para DC-DC ini terpaksa guys, ya terpaksa nalangin 90% atau 80% dari gaji mereka. Misalkan gaji mereka UMR 4.500.000 gitu ya. Ya sudah, 80%-nya berapa? 3 juta gitu. 3 juta per orang. Sedangkan debt collectornya, ya pegawai debt collectornya itu ada sampai 20-an. Ya, 20 kali 3 juta. Berapa tuh? 60 juta. Ya, 60 juta. Itu baru satu cabang guys, begitu guys, ya. Masih banyak cabang-cabang lainnya.
dan disuruh begitu semua. Itu beneran terjadi. Jadi kita kerja itu ya digaji itu bohong guys. Ya, bohongan. Ya kan? Kalau misalkan ada yang bilang begini ya, ya bilang aja nggak mau gitu kan. Wah, dimusuhin guys, bener. Dimusuhin. Sama sesama DC-nya aja dimusuhin guys. Sama kepala cabangnya dimusuhin, disuruh lebih nanti kerjanya gitu guys ya. Ini saya tidak ngomong bohong ya. Ada orang yang nggak mau ngasih duitnya 80%, ngasih duit gajinya 80% ke kantor itu ya, itu diteleponin sampai malam, sampai jam 10 malam guys. Sampai jam 10 malam terus diteleponin ya kan, terus besok akhirnya dia masuk kerja, lalu dia resign. Saya mau resign gitu kan. Itu pintar orangnya gitu ya. Saya mau resign, saya tidak mau ngasih duit saya. Gimana? Ya kan? Ya sudah sana resign kata kepala cabangnya gitu kan. Ya sudah. Nah, jadi ya rincian video kali ini ya 97 ini semoga saja ditutup ya oleh KPPU dan OJK gitu ya, sehingga tidak ada lagi pinjol-pinjol di Indonesia. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.